Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 1, kata kunci renungan pada malam ini adalah, perhatikan saja, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Terambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tak ada khotbah yang lebih baik daripada teladan yang baik. Mari kita mulai renungan malam kita. Seorang anak laki-laki memandang kakeknya dan melontarkan pertanyaan dengan lantang. Kek, bagaimana kakek menjalani hidup bagi Yesus? Kakek yang dihormati itu membungkuk dan berbisik kepada anak laki-laki tersebut, perhatikan diriku saja. Tahun berganti tahun, kakek itu memberikan teladan bagi anak tersebut untuk mengikuti Yesus. Ia tetap teguh menjalani hidup baginya. Namun, cucunya acap kali hidup dengan cara yang tidak menyenangkan Allah. Pada suatu hari anak muda tersebut mengunjungi kakeknya dan mereka menyadari bahwa itu adalah kunjungan terakhir. Saat kakeknya terbaring tak berdaya, sang cucu membungkuk ke arah tempat tidur dan mendengar kakeknya berbisik, "Apakah kamu telah memerhatikan aku?" Itulah saat yang menentukan dalam kehidupan anak laki-laki tersebut. Ia mengerti bahwa saat kakeknya berkata, "Perhatikan diriku saja," ia bermaksud, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ia berjanji bahwa sejak saat itu ia akan hidup seperti kakeknya berjuang untuk menyenangkan Yesus. Ia telah memerhatikan dan sekarang ia tahu bagaimana ia harus hidup. Apakah ada seseorang yang memerhatikan Anda?
Apakah ada kaum muda Kristiani yang perlu melihat bahwa hidup bagi Yesus setiap hari dan dalam segala hal adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan? Tantanglah mereka dan juga diri Anda sendiri. Tantanglah mereka untuk memerhatikan, lalu tunjukkan caranya kepada mereka. Kamu mengingat aku? 1 Korintus 11 ayat 2 berkata, Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Mengingat hamba Tuhan merupakan sesuatu yang penting. Dalam setiap pelayanan yang dikerjakan para hamba Tuhan seperti Paulus menjadi sesuatu yang menarik kita perhatikan. Walau Paulus sudah meninggalkan daerah pelayanannya, warga jemaat tetap mengingatnya. Mengingat Paulus bukan hanya sekedar mengingat kebaikannya, tetapi mereka mengingat apa yang diajarkan Paulus kepada mereka. Jemaat di Korintus terus berpegang teguh pada apa yang diajarkan Paulus kepada mereka. Mereka tidak mau meninggalkan ajaran Paulus walau ada banyak ajaran yang bertumbuh dan berkembang di sekitar mereka. Mereka terus menggali dan mendalami ajaran Paulus agar mereka tidak lupa akan kebenaran itu. Itulah sebabnya Paulus memuji jemaat Korintus. Paulus memuji mereka karena jemaat Korintus tidak melupakan ajaran kebenaran Kristus yang diajarkannya kepada mereka walau dia tidak bersama mereka lagi. Paulus bangga melihat sikap dan perilaku jemaat Korintus yang setia beriman kepada Kristus kendati mereka menghadapi berbagai tantangan dan penyesatan di tengah-tengah jemaat. Ajaran Gnostisisme yang menggerogoti iman jemaat tidak mempengaruhi iman jemaat. Bahkan mereka terus berpegang teguh pada ajaran Paulus. Saat ini kita harus mengingat apa-apa saja ajaran kebaikan dan kebenaran Tuhan yang diajarkan pada hamba Tuhan yang pernah melayani kita. Walau pendeta itu sudah meninggalkan kita menuju pelayanan yang baru, kita harus mengingat ajaran kebenaran firman Tuhan yang pernah diajarkannya kepada kita. Dengan mengingat ajaran kebenaran itu akan membuat kita bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Memang harus diakui sekarang bahwa warga jemaat sudah lebih condong mengingat keburukan hamba Tuhan yang melayani di jemaatnya dibandingkan mengingat kebaikannya. Itu mungkin karena sikap para hamba Tuhan selama melayani mereka tidak menonjolkan sisi pengajaran kebenaran firman Tuhan kepada warga jemaatnya. Ini menjadi pergumulan para hamba Tuhan saat ini. Para hamba Tuhan lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk menyampaikan khotbah ketimbang mengajar jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Pelayanan gereja lebih condong pada pelayanan firman saja tanpa ada pengajaran. Padahal Yesus dan Paulus lebih banyak waktu mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada warga jemaatnya ketimbang berkhotbah. Khotbah sifatnya satu arah dan tidak ada pendalaman. Sementara pengajaran sifatnya dialogis yang menuntut pendalaman. Pengajaran akan lebih kuat menancapkan iman ketimbang khotbah. Itulah sebabnya jemaat Korintus mampu mengingat ajaran Paulus bukan mengingat khotbah Paulus. Karena itu, teruslah mengingat ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan yang diajarkan para hamba Tuhan agar kita tidak mudah digoyang oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjamuan kudus dikatakan sebagai perjamuan terakhir karena pada malam itu Yesus dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Malam itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya hingga rela kehilangan nyawa bagi seluruh manusia di dunia. Pada malam itu, Yesus menyerahkan tubuh dan darah-Nya pada Bapa di surga dalam wujud roti dan anggur yang diberikan kepada para rasul untuk memberi kekuatan bagi mereka. Yesus juga meminta apa yang Dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh para pengikut-Nya. Tema yang akan kita renungkan pada Kamis Putih ini adalah Perjamuan Kudus. Tema ini sangat penting kita gumuli. Apalagi dalam menghadapi COVID-19, pelaksanaan perjamuan kudus harus ditunda ke waktu yang kondusif. Lalu ada banyak warga jemaat bertanya apakah bisa perjamuan kudus ditunda pelaksananya. Pertanyaan ini bisa dijawab jika kita sudah memahami dan memaknai perjamuan kudus dengan baik dan tepat.
Sakramen adalah upacara keagamaan yang menyimbolkan kehadiran dan rahmat Tuhan yang tak tampak. Salah satu sakramen dalam pemahaman Kristen Protestan adalah perjamuan kudus yang dilakukan secara berkala. Kita akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikurbankan. Bagi pemahaman Luther, perjamuan kudus adalah kehadiran nyata tubuh dan darah Yesus di dalam roti dan anggur yang kita makan dan minum. Artinya, saat kita merayakan perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah didoakan, di dalamnya Yesus benar-benar hadir untuk menebus dosa kita dan menguatkan kita untuk menerima perintah-perintahnya untuk kita lakukan. Pada zaman Paulus, perjamuan kudus dilakukan di Jemaat Korintus. Namun sayangnya, Jemaat Korintus melaksanakan perjamuan kudus dengan cara dan sikap yang salah. Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sebaliknya, momen ini menjadi kesempatan untuk makan dan minum anggur sepuasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan dalam sebuah upacara sakramen yang kudus. Paulus menegur praktik seperti itu. Pasalnya, persekutuan model seperti itu tidak membangun. Karenanya Paulus kembali mengingatkan mereka akan cara dan esensi dari perjamuan kudus itu. Ia tidak ingin jemaat menjadikan perjamuan kudus sebagai ritual keagamaan belaka tanpa pemahaman makna. Paulus meminta mereka untuk mengintrospeksi diri. Jemaat dituntut sungguh menyadari arti tubuh Kristus yang terpecah dan darahnya yang tercurah bagi umat yang berdosa. Perjamuan kudus masih dilakukan secara berkala dalam gereja sampai hari ini. Kita pun pasti sudah sering mengikutinya. Pertanyaan pentingnya, selama mengikuti perjamuan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti makna pengorbanan Kristus? Kalau tidak, maka perjamuan kudus hanya menjadi sebuah ritual keagamaan belaka. Sakramen ini telah kehilangan maknanya. Melalui firman Tuhan ini, mari kita kembali mengevaluasi diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Kiranya, setiap momen perjamuan kudus selalu mengingatkan kita akan karya keselamatan Yesus. Momen itu bisa menebalkan komitmen kita untuk memberitakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Sebagai orang percaya, tentu kita semua yang telah percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, pasti telah mengerti tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilatar belakangi peristiwa penyerahan Yesus, penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Perjamuan kudus tidak memiliki hubungan dengan kelahiran Yesus, tetapi lebih kepada kematian dan kebangkitannya. Kita seharusnya melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Tuhan Yesus, yaitu peringatan bahwa Ia telah menderita, mati, dan bangkit serta naik ke surga bagi kita. Roti dan anggur yang kita terima pada saat perjamuan kudus itu melambangkan kehadiran nyata tubuh dan darah Kristus. Prinsip ini hanya dapat diterima oleh orang-orang yang telah dewasa, dan telah sungguh-sungguh memiliki iman untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Ketika Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mengikutnya bahwa Ia adalah roti hidup yang turun dari surga dan menyampaikan prinsip perjamuan kudus. Alkitab mengatakan bahwa banyak orang, bahkan banyak di antara murid-muridnya yang mengundurkan diri. Oleh karena itu, kita yang telah menerima perjamuan kudus, seharusnya memiliki pandangan yang benar tentang perjamuan kudus, yaitu sebagai peringatan akan kematian Yesus, dan sebagai bentuk memberitakan kematiannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sangat disayangkan jika ketika menerima perjamuan kudus, kita hanya berpikir bahwa setiap kita melakukan perjamuan kudus, maka kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, atau bahwa perjamuan kudus itu akan melindungi kita dari segala hal jahat, serta menyembuhkan kita dari segala penyakit. Memang hal-hal tersebut benar adanya, tetapi makna dari perjamuan kudus bukan hanya terkait berkat dan kesembuhan saja.
melainkan bagaimana kita dapat menghayati makna dari kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ketika kita mengingat pengorbanan Kristus tersebut, tentunya kita harus menyadari bahwa kita semestinya dapat melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu menjauhi segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Perjamuan kudus bukan sekedar roti dan anggur. Perjamuan kudus juga bukan jimat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, memberikan rejeki dan menyelesaikan masalah. Perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk dapat merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita, dan ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sehingga kita pun dapat semakin hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus, maka kita pun harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di saat-saat menjelang Paskah ini, mari kita kembali lagi mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Biarlah setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh melakukannya dengan pengertian yang benar, dan bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jemaat Korintus adalah jemaat yang maju dan berkembang pada masa itu. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh jemaat tersebut, namun ada banyak juga masalah di dalamnya. Antara lain perpecahan jemaat tentang pengelompokan dalam jemaat, yaitu golongan Paulus, Apolos, Kefas dan Kristus, tentang karunia-karunia roh, dan dalam pembacaan kita hari ini adalah masalah dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Paulus mengecam jemaat Korintus karena dalam melaksanakan perjamuan kudus, bukannya dalam semangat berbagi yang mereka praktikkan, sebaliknya mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Dapat dikatakan, tidak ada kasih di dalam perjamuan kasih yang mereka lakukan. Semangat melaksanakan perjamuan kudus harus terlihat dengan kesediaan kita mau berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, makna perjamuan kudus tidak hanya berhenti pada ritual saja, melainkan kita dapat berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kendati pelaksanaan ritual perjamuan kudus kita tunda, tetapi menolong orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan kita saat ini sangatlah dibutuhkan. Gereja menunda pelaksanaan ritual perjamuan kudus, tetapi gereja tidak berhenti melayani meja perjamuan kudus dengan menolong warga jemaat yang terpapar karena COVID-19, atau menolong orang korban COVID-19 di luar gereja kita. Dalam suratnya ini, Paulus ingin mengembalikan pelaksanaan perjamuan kudus kepada pelaksanaan yang benar, sebagaimana yang Tuhan Yesus nyatakan kepadanya. Pertama, perbuatlah ini. Pelaksanaan perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus untuk ditaati dan dilakukan. Perjamuan kudus harus diperingati dan dirayakan sebagai ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus, kepercayaan akan kematian Kristus yang membawa keselamatan yang sejati, pengucapan syukur atas kasih Allah yang mengorbankan putranya yang tunggal bagi keselamatan kita semua. Kedua, menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati? Yang perlu kita peringati adalah 1. Penderitaannya. 2. Kematiannya. Apakah yang dinyatakan pada penderitaannya dan kematiannya? Yang terkandung pada penderitaan dan kematian Tuhan Yesus adalah kasih dan pengampunan. Mengapa kita harus merayakan dan memberitakan kasih dan pengampunan Tuhan Yesus? Karena dunia membutuhkan kasih dan pengampunan, tetapi dunia tidak punya kasih dan pengampunan. Yang ada adalah kebencian dan balas dendam yang menghasilkan kehancuran diri, keluarga, masyarakat. Karena hanya di dalam Kristus ada kasih dan pengampunan yang menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Perjamuan kudus menyatakan kasih dan pengampunan. Karena kasih-Nya Tuhan Yesus mau mati bagi kita, supaya dosa kita diampuni dan diperdamaikan dengan Allah.
kita merayakan perjamuan kudus untuk selalu mengingatkan kita tentang kasih dan pengampunan Kristus. Mengapa? Jangan lupa. Karena kita manusia seringkali lupa. Perlu diingatkan. Mengapa orang bisa lupa? Karena punya kemampuan mengingat yang lemah. Karena waktu peristiwa yang terjadi sudah cukup atau sangat lama. Karena peristiwa yang pernah dialami itu tidak penting baginya. Ada yang lebih penting, yang menggeser memori sebelumnya. Itu sebabnya melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Apakah kita sudah hidup dalam kasih dan pengampunan? Bila kita pernah dilukai dan mengalami kepahitan dan masih menyimpan kemarahan, kebencian dan dendam dari orang-orang di sekitar kita, yaitu suami, istri, anak, orang tua, sahabat, dan orang lain. Mari kita mengingat kasih dan pengampunan Kristus dan memberikan pengampunan kepada mereka. Karena itu, marilah kita memaknai perjamuan kudus dengan baik dan benar. Sehingga kendatipun pelaksanaan ritualnya tertunda, tetapi pelaksanaan dalam meja perjamuan kudus sehari-hari kita lakukan dengan sedia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa artinya memeriksa diri sendiri? Surat 1 Korintus adalah surat yang bersifat korektif dan instruktif dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Salah satu masalah yang dibahas Paulus adalah cara jemaat mengambil komuni. Seringkali, pesta kasih, atau jamuan persekutuan menyertai komuni, yang berarti komuni lebih merupakan peristiwa, daripada di banyak gereja saat ini. Surat 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayat 34 menunjukkan bahwa beberapa orang makan dengan lahap di pesta itu sementara yang lain merasa lapar. Beberapa bahkan mabuk, jemaat tidak saling menunggu. Dan mereka juga tidak berbagi perbekalan dengan semestinya, mereka makan makanan yang mereka bawa sendiri, dan, jika seseorang tidak dapat membawa banyak, ia tidak melakukannya. Pemisahan antara yang kaya dan yang miskin terlihat jelas. Sebagai akibat dari ketidakadilan dan kerakusan seputar komuni, Paulus mengatakan bahwa mereka bahkan tidak benar-benar makan perjamuan kudus. Jemaat tidak memperlakukan komuni sebagai tata cara sakral yang ditetapkan oleh Yesus. Alih-alih mengingatkan orang-orang tentang pengorbanan Yesus, perjamuan kudus justru menjadi sarana pemuasan diri, yang memperparah perpecahan di antara orang-orang Kristen di Korintus. Setelah menggambarkan situasi dan menjelaskan seperti apa seharusnya perjamuan kudus, Paulus menulis, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri sebelum ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Paulus pada dasarnya meminta orang-orang untuk melakukan pemeriksaan hati sebelum perjamuan kudus. Apakah hati mereka berada di tempat yang benar? Apakah mereka makan untuk mengingat pengorbanan Kristus dan untuk terlibat dalam persekutuan? Apakah mereka terpecah-pecah di antara mereka sendiri atau bersatu dalam Kristus? Apakah mereka benar-benar mengadakan perjamuan kudus? Atau apakah mereka hanya memuaskan keinginan mereka sendiri dengan egois? Banyak gereja saat ini mengawali berlalunya unsur-unsur alam dengan dua peringatan. 1. Jangan menerima komuni kecuali Anda adalah pengikut Kristus. Itu adalah hal yang terlalu berharga untuk diperlakukan sebagai ritual keagamaan yang tidak berarti. Dan 2. Pastikan Anda selalu mengikuti perkembangan Tuhan mengenai dosa-dosa yang belum diakui atau hal-hal yang belum diserahkan dalam hidup Anda. Dengan kata lain, lakukan pemeriksaan hati pada diri Anda sendiri. Penting untuk dicatat di sini bahwa selalu mengikuti perkembangan, tidak berarti kesempurnaan.
Paulus menulis dalam 1 Korintus 11 ayat 31-32 bahwa kita harus menghakimi diri kita sendiri dengan tepat dan membiarkan Tuhan mendisiplinkan dan menguduskan kita. Kita seharusnya memiliki sikap pemazmur ketika ia berdoa, "Ampunilah kesalahanku yang tersembunyi." Intinya, ketika pendeta mengawali perjamuan kudus dengan instruksi untuk merenungkan makna tata cara dan mengakui dosa pribadi, mereka meminta jemaat untuk memeriksa diri mereka sendiri. Apakah mereka tahu apa arti perjamuan kudus? Dan apakah mereka melakukannya untuk tujuan itu? Apakah mereka benar-benar menjalankan iman mereka dan hidup dalam hubungan aktif dengan Tuhan? Membiarkan Dia melakukan pekerjaan pengudusannya dalam hidup mereka. Jika demikian, perjamuan kudus adalah perayaan yang menyadarkan akan Kristus dan gerejanya. Jika tidak, kita mengolok-olok tata cara tersebut. Apa artinya? Jangan melampaui apa yang tertulis. Dalam 1 Korintus 4, Paulus menggambarkan sifat dan pekerjaan kerasulan sejati. Dalam ayat 6 ia berkata, "Saudara-saudara, semuanya ini kukenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos, supaya dari teladan kami kamu dapat belajar tentang arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Dengan demikian kamu tidak akan menjadi sombong karena mengikuti salah seorang di antara kami daripada yang lain." Tidak sepenuhnya jelas dari mana ungkapan, "Jangan melampaui yang ada tertulis," itu berasal, tetapi jelas bahwa jemaat Korintus mengenalnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa ungkapan itu merujuk pada kutipan-kutipan Perjanjian Lama yang pernah dirujuk Paulus sebelumnya, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan teologis yang telah ia tulis hingga saat ini dalam suratnya. Akan tetapi, kemungkinan besar, ungkapan ini merujuk pada prinsip umum bahwa segala sesuatu yang dilakukan orang percaya harus didasarkan pada kebenaran Alkitab. Dengan mengatakan, "Jangan melampaui apa yang tertulis," Paulus ingin para pembacanya memahami bahwa kata-kata dan ajaran kitab suci pada akhirnya sudah cukup dan benar. Kebenaran tidak bergantung pada kepribadian atau karisma mereka yang mengajar. Pada abad pertama Masehi, gereja Korintus penuh dengan banyak masalah, termasuk perpecahan dan pilih kasih. Beberapa orang di gereja hanya ingin mengikuti atau mendengarkan pemimpin tertentu daripada Kristus saja. Sebagai akibat dari sektarianisme mereka, tampaknya beberapa orang percaya berperilaku dengan cara yang melampaui apa yang pantas sebagai pengikut Yesus. Kita dapat mengatakan bahwa mereka lebih mendengarkan kata-kata pemimpin pilihan mereka daripada kata-kata kitab suci itu sendiri. Paulus menantang pola pikir ini di antara orang-orang Korintus dengan menyatakan keinginannya di antara mereka adalah untuk tidak mengetahui apapun selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi, jangan melampaui apa yang tertulis, berarti berfokus pada Yesus dan firman-Nya di atas segalanya. Artinya percaya bahwa Alkitab memiliki semua jawaban dan kebenaran yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang kudus dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita tidak membutuhkan apapun di luar apa yang telah disediakan Tuhan bagi kita dalam firman-Nya. Bahkan, di bab terakhir Alkitab, kita diperingatkan untuk tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan yang terilham. Kita harus menganggap seluruh kitab suci sebagai sesuatu yang sakral dan tidak berusaha merusaknya. Dengan kata lain, kita seharusnya tidak melampaui apa yang tertulis dalam kitab suci, karena itu adalah firman Tuhan sendiri. Untuk saat ini berarti bahwa orang percaya harus berusaha untuk mengetahui dan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Jika kita tidak mematuhi apa yang Alkitab katakan dengan tegas, mudah untuk melampaui apa yang tertulis. Setiap kali seseorang berkata, berbicara dalam bahasa roh adalah bukti keselamatan, atau orang Kristen tidak boleh memiliki televisi, atau Maria adalah ibu Tuhan, bahwa seseorang melampaui apa yang tertulis. Alkitab tidak pernah mengatakan hal-hal itu.
Kita harus dapat membedakan yang benar dari yang salah, tentu saja, dan Alkitab dengan jelas menggambarkan keduanya. Tetapi kita juga harus dapat membedakan mana Alkitab yang deskriptif versus mana yang preskriptif. Jika kita mencampur adukan deskripsi dengan instruksi, kita biasanya mengalami kesalahan. Alkitab harus menjadi otoritas terakhir dan utama bagi orang percaya daripada buku terbaru, tren budaya terbaru, atau pembicara Kristen paling populer. Orang percaya harus bekerja keras untuk mempelajari dan menghafal Alkitab dan berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan melakukan hal ini, dan tidak menambahi apa yang tertulis, mereka akan memastikan bahwa mereka tidak melampaui apa yang tertulis untuk kehidupan dan iman. Hamba Kristus yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 berkata, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Setiap hamba Kristus menurut Paulus, sesuatu yang dituntut dari hamba itu ialah, orang tersebut dapat dipercaya. Mereka setia pada penugasan yang mereka terima dari Tuhan yang mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Kita tahu bersama, Kristus tidak hanya mengutus orang untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia tanpa memberikan deskripsi dari tempat penugasannya. Paulus mengingatkan kita akan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma. Paulus mengatakan, "Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya." Sebagai hamba Kristus kita harus menunjukkan sikap hidup yang mampu dipercayai untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita bukan diajar hanya untuk percaya, tetapi untuk dipercayai. Jikalau orang Kristen hanya diajar untuk percaya kepada Tuhan tetapi tidak diajar bagaimana dipercayai oleh Tuhan, maka ia tidak pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ia akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak dewasa, alias orang Kristen yang kanak-kanak. Ini adalah orang Kristen yang hanya meminta, dan meminta, serta tidak menjadi orang Kristen yang memberi atau berkorban bagi Tuhan. Hubungan yang terjalin hanya sebatas hubungan antara peminta dan objek yang dimintai, antara si pemberi dan si penerima. Memang tidak keliru kalau hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang belum dewasa. Ini adalah konsep agama-agama pada umumnya, itulah sebabnya, doa sering dimengerti sebagai meminta. Berdoalah, artinya, mintalah. Padahal, berdoa artinya berdialog dengan Tuhan. Jadi, berdoa bukan hanya meminta, tetapi berinteraksi, suatu hubungan timbal balik. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan agar kita juga dapat menjadi orang yang dipercayakan rahasia Allah, sehingga melalui hidup kita banyak orang akan mendapat keselamatan dan berkat yang melimpah. Pertama, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, Nabi merupakan orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan suaranya. Para nabi senantiasa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga mereka sangat peka akan suara Tuhan, dan setiap rahasia Allah senantiasa Tuhan ungkapkan melalui hamba-hambanya para nabi. Pada saat ini pun Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi setiap umat yang percaya kepadanya, sehingga melalui Roh-Nya itulah Tuhan bisa berbicara kepada setiap umat-Nya. Ketika kita melatih hidup kita dan membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan akan menyampaikan segala hikmat dari surga melalui hidup kita. Tuhan akan menyingkapkan segala rahasia yang tidak pernah disampaikan sebelumnya melalui hidup kita. Bangunlah persekutuan pribadi dengan Tuhan,
Saat teduh dan doa pribadi setiap hari akan membawa kita kepada rahasia-rahasia Allah yang luar biasa. Tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan hari demi hari. Jangan hanya puas dengan tingkat hubungan kita dengan Tuhan saat ini, jadikan Tuhan sahabat kita. Seorang sahabat akan menceritakan segala rahasia dalam hidupnya, tidak ada yang tertutup dalam suatu persahabatan. Kedua, kita harus menjadi teladan. Untuk menjadi teladan, Rasul Paulus sendiri harus melakukan dan mempraktikkan firman Tuhan yang diberitakannya. Dia sendiri melatih dan mendisiplinkan hidupnya agar dapat hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Demikian juga dengan hidup kita. Untuk menjadi orang yang dapat dipercayakan rahasia Allah, kita harus melatih hidup kita, membaca, mendengar, dan mempraktekkan firman Tuhan. Seorang olahragawan akan berlatih dengan giat agar dia memperoleh hasil yang maksimal dan berhak menyandang predikat juara. Latihan harus dilakukan setiap hari dengan penuh kedisiplinan. Latihan yang dilakukan pada awalnya akan terasa berat, tetapi pada akhirnya sang olahragawan akan menikmati hasilnya. Pada saat pertandingan tiba, dia akan memperoleh kemenangan jika dia benar-benar melatih tubuhnya dengan baik. Bukan suatu hal yang mudah bagi kita untuk dapat menjadi teladan pada zaman sekarang. Begitu banyak godaan dan kompromi yang senantiasa mencoba untuk menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Tetapi untuk bisa menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan kita, perlu adanya latihan. Melalui kehidupan sehari-harilah kita bisa melatih hidup kita. Tolak semua kompromi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam pekerjaan atau bisnis kita. Jangan berlaku curang dalam studi, terutama pada saat ujian tiba. Berlaku jujur dalam hal keuangan, tidak menggunakan uang jika bukan wewenang atau hak kita. Mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hidup kita. Mengasihi istri dan tunduk kepada suami bagi yang sudah berkeluarga, setia dalam tugas dan pekerjaan yang kita jalankan walaupun itu mungkin hal yang kecil bagi kita. Hal-hal tersebut adalah sebagian dari latihan yang akan membawa kita menjadi teladan bagi orang banyak di sekeliling kita. Dengan menjadi teladan, maka kita menjadikan diri kita orang yang dapat dipercaya. Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Semakin baik kita melatih kehidupan rohani kita, semakin besar kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin banyak pula rahasia-rahasia kerajaan sorga yang disingkapkan. Karena itu, mari kita menjadikan hidup kita sebagai hamba Kristus yang mampu dipercayai Tuhan melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Jangan menghakimi. 1 Korintus 4 ayat 5 berkata, "Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Di dalam benak banyak orang, kata menghakimi memiliki konotasi yang negatif. Bahkan, ada orang mengidentikan menghakimi dengan menghukum. Orang-orang yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi, sama sekali tidak mengerti arti kata menghakimi. Kita bisa bertanya balik, apa maksud Anda tidak boleh menghakimi? Apakah orang Kristen tidak boleh punya penilaian tentang apapun juga? Apakah orang Kristen tidak boleh berpendapat? Apakah orang Kristen tidak boleh memeriksa? Mereka yang dengan buta berkata, "Jangan menghakimi," sama saja berkata, orang Kristen tidak boleh menilai apa-apa, atau orang Kristen tidak boleh memiliki pendapat tentang apapun. Ketika seseorang berpendapat tentang sesuatu hal, maka ia sudah melakukan penghakiman. Adalah sesuatu yang sangat konyol jika ada yang secara universal melarang untuk menghakimi. Sekali lagi kita lihat, kata penghakiman sebenarnya berbeda dengan kata penghukuman. Walaupun demikian, dalam konteks tertentu, penghakiman dapat disamakan dengan penghukuman. Misalnya, pernyataan bahwa Allah akan
menghakimi dunia. Menghakimi di sini dapat disamakan dengan menghukum, karena Allah akan menilai dunia dan mendapatkannya jahat, dan tentu akan menghukumnya. Jadi, apakah seseorang senang dihakimi atau tidak, tergantung kepada status dirinya. Orang percaya akan menghadap takhta pengadilan Kristus suatu hari, untuk dihakimi Tuhan mengenai pekerjaannya, bukan masalah keselamatan. Orang yang sudah bekerja sekuat tenaga bagi Tuhan sesuai firman-Nya, akan mendapat sukacita pada hari itu, ketika Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan hidupnya, atau yang melayani, bertentangan dengan firman Tuhan, justru akan malu pada hari itu. Jadi, penghakiman tidaklah selalu hal yang buruk. Itu tergantung pada orang atau hal yang dihakimi atau dinilai. Paulus mengatakan, jangan menghakimi. Tetapi tidak lama kemudian masih dalam surat yang sama kepada jemaat Korintus, Paulus berkomentar tentang seorang anggota jemaat di sana yang berbuat dosa zina. Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. Kata, menjatuhkan hukuman, dalam bahasa Yunaninya, berasal dari kata krino. Kata yang persis sama diterjemahkan, menghakimi, di 1 Korintus 4 ayat 5, bagaimana ini? Apakah Paulus sedemikian tidak konsisten? Baru saja dia mengajarkan, jangan menghakimi, kenapa malah dia sendiri menghakimi? Jawabannya sederhana. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5, Paulus mengajar orang percaya untuk tidak menghakimi hati orang, sesuatu yang tidak dapat diketahui dari luar, tetapi dalam 5 ayat 3, Paulus menghakimi perbuatan orang yang memang nyata. Ada anggota jemaat Korintus yang melakukan zina, dan ini adalah hal yang nyata, yang dapat segera dibandingkan dengan pengajaran Alkitab. Rupanya untuk hal seperti ini Paulus tidak segan-segan menghakimi, bahkan memberi hukuman. Untuk hal yang tidak dapat diketahui, misalnya isi hati orang, janganlah menghakimi. Kalau kita melihat seseorang memberi persembahan, janganlah kita menghakimi hatinya, pasti dia tidak tulus. Itu adalah penghakiman yang dilarang, karena kita tidak bisa tahu hati orang tersebut. Atau kalau kita melihat ada jemaat baru, jiwa baru, dalam gereja, seorang yang reputasinya jelek, tapi ia sudah mau bertobat, jangan kita menghakimi dia dengan kata, ia datang hanya pura-pura saja, dan lain sejenisnya. Tunggulah hingga Tuhan datang kembali, ia akan menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Karena itu, marilah kita dengan bijak melakukan penghakiman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan berasal dari Allah. Dalam kehidupan ini, manusia memiliki dua kantong, yaitu kantong depan diisi dengan kekuatan, kelebihan dan kebaikan, diri sendiri dan kelemahan, keburukan dan kejahatan orang lain. Kantong belakang diisi dengan kelemahan, kejahatan dan keburukan, diri sendiri dan kekuatan, kelebihan dan kebaikan orang lain. Manusia pada umumnya lebih sering menonjolkan kekuatan, kelemahan disembunyikan. Sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna, apapun dilakukan untuk mencapainya, bahkan harga diri pun diletakkan di atasnya. Hal inilah yang menjadi titik persoalan yang ada dalam jemaat Korintus. Bahkan Rasul Paulus pun terkena imbasnya. Dia disangkakan hanya mementingkan diri sendiri. Maka Rasul Paulus membuat pernyataan dan kesaksian pelayanannya bahwa bukan demikian seperti yang disangkakan, melainkan dalam pelayanan Rasul Paulus melayani hanya dengan mengandalkan kekuatan berasal dari Allah. Penjelasan Nats, sebab bukan diri kami sendiri yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kemungkinan besar,
Paulus membela diri terhadap lawan-lawannya di Korintus yang ingin menyebar luaskan bahwa motif pelayanan Paulus hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai tanggapan, Paulus mengemukakan dua hal. Pertama, pokok pemberitaannya adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kedua, Paulus tidak memuliakan dirinya sendiri, melainkan menampilkan dirinya sebagai seorang hamba, tidak hanya dari Tuhan, tetapi juga dari orang-orang percaya di Korintus. Kata Yunani doulos digunakan untuk orang yang terlibat dalam kerja paksa, yaitu budak. Budak tidak memiliki hidupnya, tidak diupah, melainkan sepenuhnya milik tuannya. Budak sepenuhnya bekerja untuk tuannya. Jika Paulus adalah seorang hamba, itu karena Kristus memanggilnya untuk melayani. Dalam hal ini, bukan identitas, status, budak yang diserap, tetapi model pekerjaan seorang budak yang diserap oleh hamba Tuhan dalam pelayanan, Rasul Paulus. Dari dalam gelap akan terbit terang. Hal ini erat keterkaitannya dengan masa penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kemudian di akhir setiap hari penciptaan, Tuhan berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Artinya, prinsip mendasar Tuhan dalam kehidupan ini adalah gelap dulu, barulah terang. Bukan sebaliknya, terang lebih dahulu kemudian menjadi gelap. Demikianlah juga pengalaman Rasul Paulus bahwa dahulu dia adalah orang yang berbeda dengan pengikut Kristus. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Kehidupan Rasul Paulus awalnya di dalam kegelapan. Dalam perjalanan ke Damsyik terang Tuhan mengsirnahkan kegelapan hidupnya. Maksud Paulus adalah bahwa terang Allah telah bersinar di dalam hati kita. Paulus sedang memberitahu orang-orang percaya di Korintus ini bahwa terang Allah telah bersinar ke dalam kehidupan mereka dan juga kehidupannya. Untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus, Paulus melihat kemuliaan Allah pada wajah Yesus Kristus. Dalam penglihatannya tentang Kristus di jalan Damsyik, jemaat Korintus ini belum pernah melihat penglihatan seperti itu. Namun Paulus telah memberi mereka pengetahuan tentang kemuliaan Allah, dan pengajarannya telah memberi mereka gambaran yang kuat tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Kini dia menjadi rasulnya memberitakan Injil. Terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Artinya terang itu adalah sebuah kekuatan, dan sumbernya adalah Allah dan kemudian sekarang dinampakkan pada wajah Kristus. Terang Tuhan itulah yang diterima oleh Rasul Paulus sehingga dia kuat dalam kelemahan, dan dimampukan melayani sebagai hambanya. Inilah pokok tugas gereja adalah memanggil orang-orang berdosa dari kegelapan menuju terang oleh Yesus Kristus. Ayat 7 berkata, terang itu adalah sebuah kekuatan yang tak terkalahkan. Dianalogikan Rasul Paulus keadaan itu seperti harta dalam bejana tanah liat. Walaupun harta tersebut sangat mulia, tetapi kemasannya adalah bejana tanah liat. Figurasi bejana tanah liat sering digunakan oleh banyak orang dalam berbagai konteks dan dengan pelbagai penekanan analogi. Dalam konteks ini, bejana tanah liat menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Tidak berharga merupakan kontras terhadap harta, sedangkan lemah merupakan kontras terhadap kekuatan Allah. Poin penting dalam figurasi ini pasti dengan mudah ditangkap oleh masyarakat kuno maupun kita saat ini. Hampir setiap hari mereka menggunakan bejana tanah liat, misalnya untuk mengambil air, minum air, dari kendi, menakar biji-bijian. Bejana tanah liat sangat murah dan mudah didapatkan. Di samping itu pula, bejana tanah liat juga mudah retak dan hancur. Barang-barang semacam itu memang tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Begitu retak, maka tidak dipergunakan lagi. Jika suatu harta diletakkan di dalam bejana tanah liat, yang terlihat dari luar adalah bejana itu. Dengan kata lain,
Kelemahan dan ketidakberhargaan bejana tanah liat lebih mudah terlihat daripada harta di dalamnya. Apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini sangat luar biasa. Dengan semua pengorbanan dan kelebihan yang dia miliki, Paulus memiliki banyak alasan untuk memegahkan diri. Tetapi Paulus menggambarkan dirinya dan pelayanannya seperti lemahnya dan tidak berharganya bejana tanah liat. Saya menyederhanakan yang mau dikatakan Paulus adalah isi lebih penting daripada bungkusnya. Memberitakan terang Kristus adalah yang utama dalam hidupnya. Paulus hanyalah hamba. Dengan mengakui, merengkuh dan menceritakan kelemahan-kelemahannya, Paulus ingin menegaskan kekuatan dari Allah yang melimpah yang terus bekerja di dalam dirinya. Merengkuh semua kelemahan, dia justru bisa berkata, "Ketika aku lemah, aku kuat." Wujud yang pertama adalah penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Setiap bagian awal pada ayat 8 dan 9 ini menunjukkan kelemahan diri sendiri. Bagian akhir menunjukkan kekuatan Allah. Paulus bersaksi bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam segala pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, selalu ada resiko yang berat untuk dipikul maupun dihadapi. Tetapi selalu pula kekuatan dari Allah menyertainya. Begitulah kehidupan, bahwa selalu ada masalah, namun dalam Tuhan selalu ada solusi. Sederhananya, dalam setiap duka cita selalu ada sukacita. Habis gelap, terbitlah terang. Mati dulu, kemudian bangkit, bukan sebaliknya. Ayat 10-12 berkata, wujud kedua adalah mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Paulus berkata, dia selalu membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Apa arti dari frasa, membawa kematian Yesus? Sesuai dengan teks Yunani, terjemahan, kematian, di sini dari kata nekrosis, artinya proses kematiannya. Jadi yang dipikirkan Paulus adalah keseluruhan proses yang membawa Yesus pada kematian. Bukan hanya pada saat kematian tiba. Arti di atas dipertegas dengan penggunaan kata senantiasa dan terus-menerus. Jika yang dimaksud adalah kematian, peristiwa itu tentu saja tidak bisa terjadi berulang kali. Selain itu, kata diserahkan juga sering digunakan untuk peristiwa Yesus diserahkan untuk disalibkan. Maka, frasa membawa kematian Yesus berarti menanggung semua penderitaan yang mengarah pada kematian, seperti yang dialami Yesus mulai dari penangkapan, pengadilan, siksaan, sampai pada kematian di kayu salib. Tujuan dari membawa kematian Yesus adalah supaya kehidupan Yesus dinyatakan, bukan dinyatakan nanti di akhir zaman saja, tetapi mulai dari sekarang, di dalam tubuh, secara lebih spesifik, di dalam tubuh yang fana. Tubuh kita memang lemah dan semakin merosot, tetapi kehidupan Kristus bisa dinyatakan di dalamnya. Bagaimana caranya? Paulus menjelaskan di ayat 12. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Hidup bukan giat di dalam diri Paulus, tetapi dalam diri jemaat Korintus. Pergeseran fokus ini cukup mengagetkan, tetapi justru disitulah poin yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sebagaimana kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat tebusan, mati dulu kemudian bangkit, demikian pula proses yang membawa kematian Paulus menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain, memberi buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan kita merupakan bukti kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam kita. Ketika kematian terus bekerja dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus juga terus bekerja untuk menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain. Renungan atau refleksi, saya lebih menganjurkan agar masing-masing pengkhotbah sendiri membuat refleksi sesuai konteks jemaat maupun pendengar. Meski demikian, saya membuat satu refleksi dari analogi bulan purnama, bahwa bulan tidak memiliki terang.
Tetapi mengapa ketika bulan purnama terjadi, dia menyinari kegelapan bumi berubah menjadi begitu indahnya? Karena ada sinar matahari yang diserap dan dipantulkan bulan ke bumi. Matahari adalah sumber terang, bulan hanya memantulkan terang itu, dan bumi memerlukan terang itu. Gereja adalah tubuh Kristus. Terang dari Dialah yang menyinari seluruh pelayan dan jemaatnya sehingga terjadi pertumbuhan jemaat. Maka berdasarkan tema, kekuatan berasal dari Allah. Kekuatan itu adalah terang. Terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Maka marilah hidup di dalam terang Tuhan, dan menjadi terang sekecil lilin pun akan menjadi berkat dalam kegelapan dunia ini. Jangan melampaui yang tertulis. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mengutamakan kemegahan, jabatan, dan hikmat dunia. Sikap mereka yang memakai standar mereka sendiri dalam menilai orang lain membuat Rasul Paulus merasa dihakimi. Kemungkinan besar, sikap sebagian anggota jemaat Korintus membuat Rasul Paulus merasa direndahkan dan diragukan otoritas kerasulannya. Nampaknya, Rasul Paulus merasa dianggap kurang berkarisma, kurang pintar, dan kurang berhikmat bila dibandingkan dengan Apolos. Pandangan semacam ini muncul karena Rasul Paulus memilih untuk tidak memakai kata-kata yang indah menurut standar hikmat dunia dalam memberitakan Injil. Kemungkinan, Rasul Paulus juga diremehkan karena ia dianggap sebagai orang yang miskin. Pada intinya, jemaat Korintus meragukan kerasulan Rasul Paulus dan pelayanannya karena mereka beranggapan bahwa diri mereka lebih pintar, lebih berharga, dan lebih diberkati secara ekonomi. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka jangan menghakimi melampaui apa yang tertulis. Mereka harus waspada agar tidak menjadi sombong sehingga menghakimi Rasul Paulus berdasarkan standar mereka sendiri, bukan berdasarkan standar firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan agar mereka jangan lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki, baik harta, kepintaran, kemampuan, dan hal lain yang mereka banggakan adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Rasul Paulus dan Apolos hidup dalam kesusahan, kerendahan, penderitaan demi melayani jemaat Korintus yang kaya, pintar, dan sejahtera. Hal ini seharusnya membuat jemaat Korintus merasa malu dengan apa yang mereka banggakan. Mereka seharusnya berterima kasih dan mengapresiasi pelayanan Rasul Paulus, bukan malah meragukannya. Bagaimana sikap Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus yang bersifat menghakimi? Rasul Paulus tidak menjadi kecewa dan goyah. Ia tahu bahwa Tuhanlah, bukan manusia yang pantas menghakimi. Meskipun Rasul Paulus tidak merasa terganggu hati nuraninya, ia tetap menyerahkan penghakiman atas pelayanannya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa manusia sering salah menilai sehingga penghakiman manusia sering tidak tepat. Rasul Paulus juga hanya mengharapkan pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.